محمد وعلى آل محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ta'wil. Ibu rahimah, sama kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya kita masuk surah Al-Baqarah ayat 185. Wa ma'dunan ladzi unzila fihi al-Qur'an. Baik. Syahrun Bulan. maknanya bulan ya. Bulan. Bulan ditinjau dari penanggalannya ya. Penanggalannya. Adapun wujud bulan itu sendiri bahasa Arabnya Qamar. qamarun. Kalau bulan itu purnama disebut perubahan. Ini wujud bulannya, syahrun penanggalannya. Kalau perubahan bulan itu, kalau dia purnama disebut dengan al-badru. Al-badru. Kalau dia sabit disebut dengan hilal atau anak bulan. Jadi qamarun itu wujudnya, perubahan bulan itu kan kadang kita temukan sempurna, kadang kita temukan sabit. Nah, sabit itu disebut dengan hilal. Kalau purnama disebut dengan al-badru. Nah, kalau penanggalannya disebut dengan syahrun. Nah, tapi kalau kita telusuri ini lebih dalam lagi, Bunda, syahrun ini diambil dari kata asyuhro. Asyuhro artinya sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dikenal, atau bahasa kita sering disebut dengan masyhur. Atau bahasa Melayunya tersohor. Sudah diadopsi Bunda dari bahasa Arab. Sohor atau masyhur, tersohor. Jadi secara bahasa syahrun itu adalah sesuatu yang dikenal. Kenapa? Karena orang Arab dahulu menyebut nama bulan tersebut karena sesuatu yang mereka kenal atau yang mereka rasakan pada saat itu. Contoh Ramadan pada pembahasan kita. Ramadan itu secara bahasa artinya ar-ramdu. Ar-ramdu, panas yang menyengat. Ketika mereka rasakan Bunda pada saat itu panasnya sangat menyengat, maka mereka sebutlah dengan Ramadan. Jelas. Ketika mereka rasakan pada saat itu dingin, mereka sebut dengan Jumadil. Makanya sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dirasakan pada saat itu. Awalnya penyebutan nama bulan itu karena hal yang demikian. Jadi Jumadil itu artinya dingin atau beku.
Makanya di bulan itu tuh suasananya dingin ya Ustaz? Iya. Dulunya Bunda. Sekarang? Karena perubahan iklim ya berubahlah. Sama halnya, jelas ya. Tidak selamanya bulan Ramadan itu panas, tapi dulunya seperti itu. Pertama kali yang menyebut nama bulan ini adalah kakek kelimanya Rasulullah, namanya Ka'ab bin Murrah. Kakek kelima Rasulullah, Ka'ab bin Murrah. Mudah. Jadi nama bulan Ramadan itu sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Paham ya? Hanya satu yang ditambah oleh Rasulullah, yakni bulan Muharram. Tapi saya tidak tahu awalnya bulan Muharram itu apa penamaannya bagi mereka. Jelas. Kalau mereka rasakan pada waktu tersebut musim buah atau tumbuhnya rerumputan, maka mereka sebutlah bulan itu dengan Rabi'. Rabi' itu artinya semi. Semi awal atau semi akhir. Rabi' artinya semi. Jadi kembali ke secara bahasa, penamaan bulan itu sesuai dengan sesuatu yang mereka kenal. Nah, bisa saja perubahan iklim atau peristiwa dan lain sebagainya. Ya, dengan orang Barat menyebut dengan landasan untuk mengenang dewa-dewa mereka. Januari asalnya dari Janus, artinya dewa penjaga pintu gerbang. Nah, Februari penebus dosa, Maret dewa perang. Jadi seluruh nama-nama bulan yang kita kenal saat ini, Januari, Februari, itu nama-nama dewa semua, sesuatu yang mereka sakralkan. Sedangkan orang Arab menyebut nama bulan itu karena peristiwa yang mereka rasakan pada saat itu. Usulnya penamaan bulan itu seperti itu. Jadi Ramadan mereka sebut panas ya. Nah, mereka berulang kali mereka rasakan seperti itu di tahun yang sama, di bulan yang sama, mereka sebutlah nama bulan tersebut dengan bulan Ramadan. Oke, banyak juga Muharram artinya yang diharamkan. Kenapa? Karena di bulan itu diharamkan untuk berperang. Apalagi Sofar, bukan safar ya, Sofar. Artinya sepi. Karena pada bulan itu rumah mereka tuh sepi atau senyap. Kenapa? Karena pada saat itu kebiasaan orang Arab pergi keluar. Nah, baik, kita tidak lama-lama di situ ya Bunda. Sekarang kita lanjutkan. Bulan Ramadan alladzi yang unzila fihi, telah diturunkan fihi, di dalamnya Al-Quran. Iya, Al-Quran. Jadi ini dalil Bunda, Al-Quran itu turun pada bulan apa? Ramadan. Nah, berangsur-angsur atau sekaligus? Kalau baitul apanya dari Ya. Jadi turunnya Al-Quran itu dulu dah kita bahas ya, kita hadirkan kembali. Ada dua tahapan menurut pendapat Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas. Pertama, dari
Lauhul Mahfuz. Baitul Izzah. Nah, Lauhul Mahfuz, Lauhul itu artinya lembaran atau catatan. Mahfuz terjaga atau terpelihara. Di mana posisinya? Di langit sana. Oke. Kemudian menuju ke Baitul Izzah. Saya tulis bahasa Indonesia ya. Baitul Izzah. Baik. Secara bahasa, Baitul artinya rumah, Izzah artinya kemuliaan. Namun secara istilah apa? Langit Ketujuh. Ke Bawah di atas langit paling dunia, dekat dengan dunia. Nah, kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia. ke Rasulullah. Nah, di saat inilah udah turun pada apa? Ramadan. Pada tunggu di Gua Hiro ya, Gua Hiro. Tepatnya Senin, menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Senin 21 Ramadan. Saat itu umur Rasulullah menurut hitungan Qamariyah 39 tahun 6 bulan 12 hari. Hitungan Hijriyah ya bunda, atau Qamariyah. Baik. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini tahapan pertama. Ya, tahapan pertama. Dari Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah, tahap kedua. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu duf'ah wahidah, turun langsung sekaligus 30 juz. Oke. Adapun dari Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Oke. Ini 30 juz diturun bunda berangsur-angsur atau sekaligus dalam satu malam. Sekaligus. Nah, Yang mana? Yang Tak pertama satu. sekaligus. dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz turun langsung dalam satu malam. Ya. Oke. Maka pada peristiwa inilah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan mulia. Malam itu ditanya. Karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Yang ini kita tidak tahu kapan bunda. Malam Lailatul Qadar. Hanya saja Rasulullah mengisyaratkan, menggambarkan, memberikan pesan kepada kita turunnya itu, peristiwa malam Lailatul Qadar itu turun adanya di malam hari, di 10 malam terakhir, dikhususkan lagi pada malam-malam ganjil. Nah, sedangkan ini
menuju kepada Rasulullah itu turun berangsur-angsur. Nah, ini juga menjadi dalil malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi dalam satu malam. Jelas? Malam di dalam pandangan syariat Islam mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Jadi jangan dipahami bahwasanya mendapatkan malam Al-Qadar itu apabila dilakukan dengan harusnya iktikaf. Tidak benar. Jadi sepanjang seseorang itu sholat berjamaah, melakukan kebaikan mulai dari tenggelam matahari. Nah, mulai dari awal Ramadan istiqomah dia benar. Dia akan mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Walaupun dia nggak tahu di malam keberapanya. Nggak tahu malam beberapa benar. Hanya yang penting istiqomah saja. Selama Nah, cuma nanti keutamaannya berbeda karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan apabila dia beribadah sepanjang malam tersebut. Paham ya? Berarti orang yang beribadah di malam itu hanya 1 jam saja, lebih kurang dia mendapatkan pahala lebih dari 6 tahun. Nah, begitu cara memahami. Kalau beribadah 1 jam saja lebih kurang 6 tahun. Kalau full lebih dari 83 tahun. Bukan berarti kita nggak dapat ya Ustaz. Bukan berarti nggak dapat. Cuman keutamaannya itulah kenapa Rasulullah dan para sahabat memaksimalkan di 10 hari terakhir. di 10 malam terakhir. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keutamaan lebih dari 83 tahun beribadah terus menerus tanpa henti. Oke. Itu nanti akan kita sampaikan pada surah Al-Qadar. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu turunnya pada malam Ramadan. Dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah itu terjadi pada malam Ramadan. Malam Ramadan juga. Paham ya? Jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ini ada 2 maknanya. Pertama, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah. Jelas. Makanya malam Al-Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Peristiwa nuzulul Quran yang sering kita peringati malam 17 Ramadan, itu adanya pada bulan Ramadan. Tapi itu pendapat Ibnu Katsir. Pendapat yang paling kuat mengatakan 21. Ada yang mengatakan 24, bahkan ada yang mengatakan 7 Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan di awal Ramadan terjadi khilafiyah. Makanya banyak saudara-saudara kita yang tidak memperingati itu karena masalah turunnya saja masih diperdebatkan, Bunda. Iya. Ini baca. Jelas ya. Yang penting itu apa nilai yang dia bawa ketika membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas memperingati. Oke. Lanjut. Berarti yang terjadi hilaf tuh turunnya dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu ya Ustaz ya? Apa? Yang terjadi hilaf soal tanggalnya berarti dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Iya. Adapun masalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi khilafiyah. Tidak diketahui. Tidak Tidak diketahui ketahui sama sekali ya. Ada yang mengatakan malam Al-Qadar itu udah di awal Ramadan. Ada yang mengatakan di pertengahan Ramadan. Ada yang mengatakan 19 Ramadan. Ada yang mengatakan di 10 terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan di 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Ada yang mengatakan di akhir Ramadan. Banyak. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya istiqomah saja, beribadah selama bulan Ramadan. Tapi kita lebihkan porsinya di 10 hari terakhir. Iya. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Baik.
Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah, kepada sahabat dan kepada kita semua bahwasanya di bulan Ramadan itu turunnya Al-Qur'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita apa sih fungsi dari Al-Qur'an tersebut. Allah sebutkan pada lafaz setelahnya. Apa itu? Hudan linnas. Kemudian wabayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan penjaga untuk menjelaskan. Baik. Fungsi dari Al-Quran itu diturunkan, atau kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Hudan linnas. Pertama, Petunjuk bagi manusia. petunjuk bagi manusia. Ya. Maksudnya, saya buat di sini. Petunjuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat, atau petunjuk jalan yang dikehendaki Allah, kemudian atau petunjuk jalan menuju surga. Itu hudan linnas, petunjuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat, petunjuk jalan yang sesuai atau jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, kemudian petunjuk jalan menuju surga. Wa bayyinat. Bayyinat apa artinya? Menjelaskan. Asalnya bayan. Kalau bayyinat dia jamak, penjelasan dan Dari penjelasan. dari petunjuk. Min ini bukan dari bunda. Min ini mujawazah, artinya perihal atau keadaan. Di dalam bahasa kita selalu diterjemahkan ini tentang atau mengenai. Makna min itu banyak ya. Iya, Saya. tentang atau mengenai. Jadi ini yang pertama dulu bunda. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya petunjuk bagi orang-orang yang beriman saja, tapi Allah katakan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian dan penjelasan tentang atau mengenai al-huda, petunjuk itu kembali ke atas. Yang ini bunda, jelas ya? Apa perbedaannya? Allah katakan fungsi Al-Quran yang pertama petunjuk bagi manusia, yang kedua wabayyinatin minal huda, dan yang ketiga wal furqan. Kita bahas dulu yang kedua. Apa perbedaannya hudan dengan bayyinat? Kalau beda, menjelaskan petunjuk itu tadi, Ustaz. iya, gimana cara menyederhanakannya? Supaya mudah. Saya sederhanakan bunda. Kalau hudan itu disebutkan secara sendiri, itu sebenarnya mencakup seluruhnya, baik bayyinat atau furqan. Tapi kalau dipisah seperti ini, huda di sini maksudnya peta. Saya sederhanakan, huda di sini maksudnya peta atau arah tujuan. Peta atau arah tujuan.
Sedangkan bayinat itu keterangan. Paham ya? Bayinat keterangan. Mudahnya begini Bunda supaya mudah dipahami. Saya berikan dulu contoh analoginya seperti ini. Saya minta petunjuk kepada Bunda Vita untuk sampai ke daerah Panang. Nah, Bu Vita berikan petunjuk, Panang itu di sana. Itu udah. Oke. Kemudian Bunda Vita jelaskan, mau sampai ke sana, keluar, belok kiri, belok kanan, kemudian sampai lampu merah, belok kanan lagi, bandara ke kiri, itu namanya bayinat. Penjelasan lebih Paham ya? khusus. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebatas inilah surga, inilah neraka, inilah yang baik, inilah yang buruk, tapi Al-Quran itu juga menjelaskan bagaimana mendapatkan petunjuk tersebut. Ramai orang menganggap Al-Quran itu tidak jelas. Betul atau tidak? Yang tidak jelas Al-Quran atau dirinya? Dirinya. Nah, jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, dia katakan Al-Quran itu tidak jelas. Nah, benar. Sesungguhnya bukan Al-Qurannya yang tidak jelas, tapi dirinya yang tidak jelas. Oke. Nah, ini fungsi yang kedua. Yang ketiga, wal furqan, pembeda. Maksudnya apa? Pembeda mana yang hak Mana yang batil. dan mana yang batil. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita kapan seorang hamba itu akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang buruk, apalagi mana jalan menuju surga, mana jalan neraka, mana jalan kebahagiaan, mana jalan kesengsaraan. Kapan? Kembali ke atas. Sepanjang manusia itu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, arah tujuannya, kemudian dia pelajari secara mendalam, dia kaji Al-Quran secara mendalam, barulah dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sebaliknya, sepanjang manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tidak dia kaji secara mendalam, sampai kapanpun hak dan batil itu akan terasa samar bagi dirinya. Kenapa banyak pemeluk agama Islam yang sampai saat ini dia belum mengetahui bagaimana parenting dalam Islam? Kenapa? Jawabnya ini, karena Al-Quran tidak dia jadikan sebagai pedoman, tidak dia kaji secara mendalam, sehingga dia tidak tahu bagaimana sih parenting dalam Islam itu. Kenapa pengikut pemeluk agama Islam sampai saat ini masih banyak yang tidak tahu bagaimana konsep keluarga di dalam Islam? Kenapa? Karena dia tidak mengkaji Al-Quran. Kenapa seseorang itu belum tahu ini kira-kira halal atau haram? Paham benar? Ini baik atau buruk? Karena dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan tidak mengkajinya secara mendalam. Begini, sepanjang manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak mengkajinya secara mendalam, sampai kapanpun hak dan batil itu akan terasa samar bagi dirinya. Samar itu di dalam Islam disebut dengan asyubhat. Samar.
Oke. Lanjut. Namun muncul pertanyaan, kenapa pelan-pelan ketika Allah menyebut bulan Ramadan, apa yang pertama kali Allah sebutkan? Saya ulang. Ketika Allah menyebut bulan Ramadan, yang pertama kali Allah sebutkan apa? Bulan turunnya Al-Quran. Bukan bulan turunnya Al-Quran. Kenapa tidak puasa? Karena di dalam Al-Quran Perintah puasa. Hah? Kenapa udah? Ada yang tahu jawabannya? Ini turunnya sebagai petunjuk. Nah, kita lanjutkan dulu. Turunnya dulu. Kita lanjutkan dulu. Ayat setelahnya apa? Faman syahida minkum syahra falyasum minkumus syahra fal yasum yasum. Oke, lihat. Maka barang siapa atau maka siapa syahida menyaksikan yang telah menyaksikan minkum dari kamu di antara kalian bulan syahro, bulan itu ditujukan kepada bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. baru muncul. Nah, begini, kalau kita melihat ayat 183, Allah berbicara tentang kewajiban berpuasa, ya kan? Kemudian puasa orang-orang terdahulu, kemudian tujuan dari puasa. Kemudian di ayat 184 Allah berbicara tentang keringanan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Tapi tidak disebutkan puasa itu kapan, Ya. iya kan? Jadi pada ayat 185 ini baru Allah sebutkan kapan puasa yang diwajibkan itu dilaksanakan. Dalilnya adalah ayat ini, faman syahida, yang telah menyaksikan di antara kalian bulan itu maka hendaklah berpuasa. Ini dalilnya. Bulan Ramadan itu, puasa yang diwajibkan itu jatuhnya pada bulan Ramadan. Oke. Kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kenapa ketika Allah menyebut bulan Ramadan, yang pertama kali Allah sebutkan adalah Al-Quran, bukan puasa? Paham pertanyaan saya, Bunda? Jawab. Karena belum turun dari sana. Subhanallah. Ya, pengajaran pertama. Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, sehingga di bulan itu disyariatkan puasa. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bukan puasa yang menjadi sebab bulan itu mulia, tapi karena di bulan
itu Al-Quran diturunkan. Oke. Yang ketiga, bukan bulannya yang mulia sehingga Al-Quran diturunkan di bulan tersebut, tapi karena Al-Quran diturunkan di bulan tersebut sehingga bulan itu menjadi bulan yang paling mulia. Jangan terbalik memahaminya, Bunda. Ya, bukan bulannya yang mulia sehingga Al-Quran diturunkan di bulan itu, tapi karena Al-Quran diturunkan di bulan itu sehingga bulan itu menjadi bulan yang paling mulia. Nah, betapa hebatnya Al-Quran itu, Bunda. Maka kalau kita kembali mengulang sejarah, kenapa kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang mulia? Karena di dua kota itu Al-Quran diturunkan. Kenapa malam Al-Qadar itu menjadi malam yang paling mulia? Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena di bulan itu turunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dia membawa Al-Quran menyampaikan ke Rasul. Oke. Kenapa Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia? Karena dia mendapat mukjizat dari Al-Quran. berupa Al-Quran. Jika ingin mulia, Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadabburi Al-Quran. paham ya? Nah, Jadilah hamilan jelas ya, Bunda? Al-Quran. Aminul Quran, ya kan? Jadi kebanyakan ada orang latah diturunkan di bulan Al-Quran itu diturunkan di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Itu pendapat yang salah, Bunda. Yang benar adalah karena Al-Quran diturunkan di bulan itu sehingga bulan itu menjadi bulan yang mulia. Oh iya. Selama ini kan gitu. Bulan Ramadan itu kenapa dipilih puasa di bulan Ramadan? Karena di bulan itu Al-Quran diturunkan. Atau bukanlah bulan Ramadan itu, maksudnya bukanlah bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena sebab puasa, paham ya? Tapi karena sebab Al-Quran diturunkan. Subhanallah. Jelas? Oke, sehingga keistimewaan bulan Ramadan itu akan didapatkan oleh seorang hamba apabila dia respek, gembira dengan membaca Al-Quran dan berpuasa. Orang ketika disebut bulan Ramadan, yang mereka tangkap itu di situ bulan puasa. Padahal Al-Quran tidak mengatakan demikian. Ketika Allah menyebut bulan Ramadan, maka yang pertama kali disebut adalah Al-Quran. Sehingga apa? Kalau orang yang memahami seperti itu, apa yang kamu pahami dengan bulan Ramadan? Di bulan itu puasa diwajibkan, sehingga hilanglah Al-Quran. Banyak orang yang mau puasa tapi tidak baca Al-Quran. Ya, maka tidak heran kenapa ya para sahabat itu sampai seminggu sekali khatam, seperti Ubay bin Ka'ab, ya kan? Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Tamim Ad-Dari, satu pekan satu kali khatam selama bulan Ramadan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i selama bulan Ramadan 60 kali khatam. Ya orang habis sanggup. Berarti sehari berapa? Dua kali. Dua kali khatam, bukan dua kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Karena dari kepalanya kan.
Dia tidak dibaca, dihafal dia kan. Iya, Berhubung Imam Syafi'i hafal Al-Qurannya kemana-mana ya ngulang hafalan. Jelas. di mana? Nah, ini juga menjadi rahasia. Kenapa syariat sholat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan? Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam sholat tarawih itu, disitulah yang paling banyak Al-Quran dibaca. Paham Anda? Jadi hari ini kita melihat apa? Malah jamaah itu pilih yang pendek-pendek bacaan imamnya. Karena sudah bertentangan dengan ayat ini. Jelas. Jadi seolah-olah begini, hai Nabi, hai para sahabat, wahai penduduk Madinah, ingat Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Sambutlah dengan gembira, dengan penuh respek, dengan membaca Al-Quran dan berpuasa. Seolah-olah seperti itu. Jelas. Nah, jadi kedepannya apa? Kalau ingin mendapatkan keistimewaan Ramadan itu, banyak membaca Al-Quran, banyak mengkaji Al-Quran, kemudian laksanakan puasa. Jelas. Tapi hari ini setiap bulan Ramadan malah kajian tutup. Bukan nyindir di sini, bukan. Nah, itu di luar sana ya. Oke. Kayaknya kami lanjut lah. Langsung sadar ya. Jadi harapan saya, ini nasihat bagi diri saya kepada bunda-bunda sekalian. Coba nanti di bulan Ramadan itu jangan hanya sebatas khatam saja, tapi tadaburi. Bagaimana kalau umpamanya bunda itu targetnya satu hari selama 1 bulan itu 1 juz, ya kan? 30 juz, 1 hari 1 juz, ya kan? Ambil 1 halaman di mana bunda baca Al-Quran itu disertai dengan terjemah. Paham? Umpamanya kalau 10 lembar 1 juz, 1 lembar atau 1 halaman seminimal mungkin baca terjemahnya. Baca dulu alif dan mim sampai habis, wa ulaika humul muflihun, baca tuh terjemahnya, renungkan, hayati, berusaha untuk dipahami. Setelah itu baru target bagaimana selama bulan Ramadan itu khatam 30 juz. Dan kenapa malaikat Jibril mengkoreksi bacaan Rasulullah hanya pada bulan Ramadan? Sehingga muncullah yang namanya istilah tadarus. Itu mudah, karena kemuliaan Al-Quran diturunkan di bulan tersebut. Setiap tahun khususnya di bulan Ramadan, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengevaluasi bacaan Rasulullah yang selama ini wahyu turun kepada Rasul, dikoreksi kembali. Nah, kira-kira kalau ada kesalahan diperbaiki oleh malaikat Jibril. Dahulu dalam riwayat disebutkan pertama kali Rasulullah ketika diperintahkan untuk mengkoreksi dikoreksi bacaannya oleh malaikat Jibril, Rasulullah itu membaca mulai dari wahyu pertama kali turun, surah Al-Alaq. Kemudian dikoreksi oleh malaikat Jibril, bukan dari situ bacanya, tapi dari Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa. Makanya sesungguhnya Maka itu Al-Quran yang ada ini sesuai apa yang itu sudah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita tadarus bukan seperti itu, tidak mengikuti sunnah punya, baca bergiliran tapi tidak ada koreksi. Padahal munculnya tadarus itu sebagaimana Rasulullah ditalaki langsung oleh malaikat Jibril. Jadi nanti bunda kalau tidak ada kajian di bulan Ramadan, manfaatkan pertemuannya di sini, iya kan? Tadarus lah, saling mengkoreksi, baca juz 1 itu yang sesuai sunnah, bukan hanya baca ada apapun kesalahan di situ lewat begitu saja, tidak ada koreksi sama sekali, itu tidak mengikuti sunnah. Jelas? Oke. Ada yang tanya kan? Nah, kembali lagi
Nah, sekarang kita kembali di sini pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka siapa yang telah menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan itu, maka hendaklah berpuasa. Ini menjadi dalil puasa yang diwajibkan itu jatuhnya pada bulan Ramadan. Di antara kalian di sini, kata para ahli tafsir, di wilayah atau negeri masing-masing. Oke? Sehingga tidak sah seseorang kalau berpuasa ikut wilayah atau negeri orang. Ikut hilal, umpamanya ikut Brunei atau ikut Malaysia atau ikut Thailand, itu tidak sah, mesti ikut wilayah masing-masing. Jadi begini, ibadah harian itu mengikut dengan perubahan matahari. Oke? Sedangkan ibadah bulanan atau tahunan itu mengikut perubahan bulan. Paham ya Bunda? Nah, begini. Ini matahari, kemudian bulan, kemudian bumi. Sepakat? Nah, sepakat? Oke. Setiap 29 hari matahari, bumi dan bulan itu berada pada garis yang lurus. Oke. Saya berikan contoh. Ketika matahari itu tenggelam, di umumnya terjadi pada 29 hari atau tanggal 29, maka muncullah anak bulan. Oke. Itu akan terjadi selama 29 hari. Kalau muncul anak bulan Bunda, berarti jatuh bulan berikutnya. Oke. Kalau tidak muncul, kata Rasulullah, genapkan 30 hari. Nah, di situ Bunda. Oke. Karena kan perubahan bulan itu kalau di awal bulan berawal dari hilal dulu, nanti lanjut menjadi bulan purnama. Di pertengahan 13, 14, 15, lama-lama hilang dia. Hilang, lama-lama kecil, lama-lama hilang sama sekali. Nanti di awal bulan muncul lagi. Seperti itu. Yang sabit itu berarti. Nah, itu bulan sabit itu Bunda. Nah, jelas ya. Pernah nggak melihat bulan, perubahan bulan itu Bunda? Kita yang bisa kita lihat adalah saat bulan itu nampak, ya kan? Tapi anak bulan itu nggak bisa kita lihat. Mesti dengan teleskop. Nah, dulu itulah kata salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Rasul dan para sahabat. Nah, sehingga kalau sahabat tidak ada di antara sahabat melihat anak bulan, tapi sahabat tidak mau melaksanakan puasa sampai mereka adukan dulu kepada Rasulullah. Saya melihat ya Rasulullah. Rasulullah putuskan. Berarti itu menjadi dalil kita puasa itu ikut keputusan pemerintah. Nggak boleh Bunda beli teleskop seharga 70 juta gitu kan, Bunda pergi ke Taplau sana gitu kan, cek sendiri nampak. Nah, langsung puasa. Nah, nggak boleh, harus ikut pemerintah. Bedanya, letak perbedaannya di sini yang terjadi ikhtilaf. Kalau kita merujuk hadisnya, bila melihat bulan itu, iya kan? Tapi NU lain, mesti 2 derajat. Kemudian berubah lagi tahun-tahun berikutnya 3 derajat. Kemudian berubah lagi, sekarang ini 5 derajat. Oke. Nah, sedangkan Muhammadiyah tidak pakai derajat. Ngapain pula diukur-ukur derajat bulan tuh? Udah nampak tuh hilal tuh, jatuhlah bulan berikutnya.
Kenapa harus 105 derajat gitu? Allahu a'lam bunda. Tapi Muhammadiyah itu udah tahu dia Ustaz. Udah ada kalendernya sampai itu. Iya, sih udah umum bunda. Tapi kan itu hanya sebatas prasangka saja dulu. Sidang isbatnya nanti kan dilihat lagi, apakah terjadi pemunduran atau dimajukan. Itu kan, nah itu kan hanya sebatas perkiraan, belum tentu. Nanti kan jatuhnya sidang isbat. Isbat itu kan menetapkan kira-kira nampak nggak anak bulan itu. Kalau nampak nggak perlu diukur. Kalau andai Muhammadiyah itu lihat 0,1, nah umpamanya seperti ini bunda, lihat dikit saja, udah tuh jatuh bulan berikutnya. Kalau NU atau Kemenak diukur dulu, kira-kira 2 derajat nggak? Di negara lain ada nggak yang kayak Nggak ada, makanya satu-satunya yang puasanya berbeda, Indonesia. jatuh sholat idnya berbeda hanya di Indonesia. Jadi kayak Malaysia tuh nggak sama? Nggak. Kalau di Malaysia itu sama semua bunda. Kenapa? Karena seluruh organisasi ikut pemerintah. Ya. Kalau di kita tidak, semua organisasi punya wewenang masing-masing. Demokrasi, efek demokrasi. Nah, toleransinya kebablasan. tinggi. Nah, nanti Mas Sumi nanti beda lagi. Kami melihat bulan, nah, makanya kan bukan Muhammadiyah. Aja kalau Iya. lihat tuh, ternyata organisasi seperti organisasi kecil ada yang puasa lebih dari Apa? itu. Kayak di Sumbar tuh nggak Ustaz? Nah, banyak tuh. Laksabandi itu. Nah, Torikoh Naksabandiyah, ya kan. Lusa puasa hari ini apa puasa ya? Jadi tidak ada keseragaman. Kenapa? Karena dalam menentukan itu tidak ikut sunnahnya Rasulullah. Padahal dulu sahabat ketika mereka melihat bulan bukan mereka berpuasa, mereka adukan dulu kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah putuskan, maka sepakat jatuh bulan Ramadan. Demikian juga penentuan Syawal. Oke bunda. Demikian juga hari Arafah. Bukan karena di sana itu wukuf di Arafah, ya kan ikut sana lah. Kan wukuf Arafah di sana di Arab Saudi. Masa kita puasa di luar itu? Minkumus syahrah, Tempat masing-masing. ikut wilayah masing-masing. Demikian juga berbuka, nggak boleh ikut matahari Medan. Nah, contohnya di Jakarta sudah berbuka, gitu kan? Nah, bunda berbuka. Nah, tidak harus ikut wilayah masing-masing. Makanya perkiraan waktu sholat kan ibadah harian itu berbeda. Nah, demikian juga dengan ibadah bulanan atau tahunan seperti bulan Ramadan, penentuan Syawal, ya kan, atau sholat Aid dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Jadi ikut mana Ustaz? Karena berhubung kita orang awam, ikut pemerintah. Kerjaan pemerintah. Tapi ada nih yang punya Asal jangan bersmith, dia kan? puasanya ngikut pemerintah, nanti lebaran ikut Muhammadiyah. Cari enak deh. Cari aman ya. Cari enak. Nggak boleh, harus ikut awal Bunda. Waktu itu dulu. Nah, jelas ya. Oke. Lanjut. Oke. Jadi baru kita pahami ternyata dalil puasa pada bulan Ramadan itu ada pada ayat 185, 183, 184 tidak ada. Oke. Lanjut. Apa lanjutnya? Wa mangkana ya. Itu aja. Wa mangkana Oh ya. minggu Maridun. marihun Au anas. aw ala Di safarin atas bawah. fa'iddatun Min ayyam. min ayyamin ukhra. Ini sudah kita bahas Bunda. Dan siapa keadaan di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, fa'iddah maksudnya adalah hitunglah atau gantilah di hari-hari yang lain. Kenapa disebutkan kembali pada ayat 185 ini? Nggak pakai mingkum nggak bisa.
Yang pakai Enggak. mingkum tuh yang satu Oh, enggak ya, kan? enggak. Oke. Wamangka. Wa man kana maridan. Nah. Oh, maaf. Kenapa disebutkan kembali? Kata para ulama, kata para ahli tafsir Bunda, agar jangan sampai para sahabat atau kaum muslimin menganggap syariat yang di atas itu dihapuskan. Oh, Kayak kayak belum ada Pengeluaran. waktu yang diwajibkan. Nah, paham ya Bunda? Jadi turunnya ayat ini bukan sekaligus. Jelas. Nanti menarik lagi nanti, ternyata belum ada syariat kapan berbukanya, ada nggak? Belum. Imsaknya itu pada ayat 187. Sehingga banyak kejadian-kejadian para sahabat yang jima di malam hari, Bunda, itu sampai mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, bagaimana puasa kami ya Rasulullah, kami berhubungan suami istri di malam hari. Kenapa? Karena di awal-awal syariat Islam, puasa itu seperti umat-umat terdahulu. Paham ya? Dan itu akan kita pahami 187. Mulai berbukanya kapan, sahurnya kapan, itu 187. apa tuh awal katanya? Nah, jelas Bunda. Sehingga uhilla lakum, Oh, iya. dihalalkan pada malam puasa arrofas bercampur pada istri-istri kalian. Sebab turunnya ayat itu karena banyak para sahabat yang melakukan hubungan suami istri di malam hari yang awalnya itu tidak diperbolehkan. Awalnya di awal-awal perintah puasa Bunda tidak boleh. Kemudian turunlah ayat 187 itu sebagai bentuk keringanan bolehnya hubungan suami istri di malam hari. Nanti akan kita lanjutkan. Oke. Jadi kesimpulan dari lafaz ini atau kalimat ini, agar jangan sampai kaum muslimin menganggap syariat-syariat yang di atas, bentuk-bentuk keringanan di atas itu dihapuskan. Artinya apa? Ditegaskan. Sepanjang dia mampu maka wajib dia melaksanakan puasa. Itu maksudnya. Jelas? Oke. Lanjut. Lafaz setelahnya, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian apa bunyi ayat setelahnya? Yuridu Oke. Lanjut. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu loh. Subhanallah Bunda. Ya. Yuridullah, ingin. Yurid itu ingin atau berkehendak, ya. Allah. Maksudnya apa? Allah ingin, ya. Bikum, bagi kalian. Yusro, kemudahan. Wala, dan tidak ingin bikum, bagi kalian, usro, kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin bagi kalian kemudahan dan tidak ingin bagi kalian kesulitan. Maksudnya apa? Pertama, waktu puasa yang diringankan. Oke Bunda, sudah? Apalagi kalau kita, apa kemudahan dari Allah pelaksanaan puasa bagi umat Rasulullah? Imsak diringankan. Apalagi? Yang ketiga, bagi yang sakit dan safar ada keringanan, ya kan? Iya. Kemudian apa lagi? Yang berat
menjalankannya ada keringanan. Oke. Kemudian Allah beri petunjuk. Oke. Ini semua Bunda sebagai penegasan bahwasanya Allah ingin bagi kalian itu kemudahan. Allah tidak pernah ingin menyulitkan kalian. Bukankah syariat-syariat umat terdahulu itu puasa itu sangat menyulitkan Bunda? Sampai berbuka itu berpuasa itu selama 24 jam. Bukankah seperti puasa Nabi Daud dilakukan seumur hidup? Itu kan bentuk dengan keringanan-keringanan ini menunjukkan betapa Allah itu maha rahmat. Kenapa? Karena Allah sebenarnya ingin bagi kita itu mudah. Tak pernah Allah ingin menyulitkan kita Bunda. Jadi asas dari agama Islam itu mudah. Siapa saja yang memahami agama Islam itu susah, sesungguhnya dia tidak paham dengan agama Islam. Mudahnya begitu. Ingat Bunda, asas agama Islam itu mudah. Apapun itu. Dulu najis pada syariat Nabi Musa Bunda, kalau kena najis itu nggak dibersihkan dengan seperti terkena jilatan anjing dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dibersihkan dengan cara disamak. Mesti dipotong bajunya. Nah, coba kebayang nggak itu? Kalau kena ini potong nih, kena lagi baju najis potong lagi, sampai lama-lama sampai segini. Pakai, paham ya? Jadi begitu beratnya syariat umat terdahulu. Bukankah sholat pada masa Nabi Musa itu 50 waktu, pada masa Rasulullah itu menjadi 5 waktu? Allah ingin bagi kalian mudah, tidak ingin bagi kalian susah. Jadi asas agama Islam mudah. Itu intinya Bunda. Oke. Yang imsak itu maksudnya hari bulan hidupnya ya Ustaz, bukan waktunya kan belum di imsak itu kan menahan ya Ustaz. Iya. Menahan itu berarti di bulan maksudnya imsak diringankan itu hanya 29 atau 30 hari. 30 hari. Cuman waktunya itu belum ada. Belum ada di 187, tapi kita sebutkan Bunda. Karena kan itu kan bagian dari keringanan. Berarti hanya pas dahulu hanya Ramadan. Iya. Oke. Lanjut. Oke. Puasa yang ringan. Kemudian walitukmilul iddah. Walitukmilul iddah. Dan agar kalian menyempurnakan hitungannya. Kaidah hitungan. Oke Bunda. Dan agar kalian menyempurnakan hitungan. Maksudnya apa? Puasa. Maksudnya ayat ini, lafaz ini turun Bunda, agar jangan sampai sahabat-sahabat mengira bahwasanya puasa Ramadan itu boleh dilaksanakan separuh bulan. Jelas ya? Sehingga pengajaran dari ayat ini, puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan 1 bulan penuh. Sehingga tidak sah puasa orang yang melaksanakannya separuh bulan atau kurang dari 1 bulan. Jelas, sudah. Oke. Apalagi pengajaran yang lain, bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena alasan-alasan tertentu, maka wajib dia menggantinya sampai lengkap selama 1 bulan. Jelas? Nah, ini sudah kita pahami. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan tinggal 7 hari, berarti hutangnya ada 7. Kemudian dia qadha 6, maka tidak diterimalah puasa Ramadan ini. Karena kurang
Atur. Karena ini perintah Bunda, wajib menyempurnakannya. Jelas? Nah, kemudian buru-buru kita jadinya Bunda. Berarti Ustaz kayak masih SMA atau SMP dulu kan kayaknya nggak diganti tuh puasa. Artinya dia ngambang-ngambangnya nggak diterima Ustaz. Kode lah Bunda. Ya kodenya kan baru sekarang. Nah, Ya saat-saat udah kalau ini diterima ya kode sekarang Bunda. berarti selama ini masih banyak. Nah itu Iya, ya. hak prerogatif Ngambang Allah malam ya. mengambang. Ngambang. Nah, hak prerogatif Bunda. Kalau kita sudah tahu, pada saat itu dia tidak berdosa karena tidak tahu Bunda. Tapi setelah tahu, maka dia wajib Tobat lah ya. untuk menyempurnakannya. Jelas ya Kalau Bunda. sampai mati nggak tahu gimana tuh? Nah, berarti termasuk ada surah Al-Fatihah termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Saya Dolin. Waladhdallin. maka itu kata dahur. Jelas ya. Dolala. Wajib disempurnakan Bunda, ya. Baik itu dalam bentuk fidyah. Orang yang kurang fidyahnya juga termasuklah bagian dari ayat ini. Dia tidak menyempurnakan puasa. Jelas ya? Kurang fidyahnya, kurang kodonya, dan lain sebagainya. Atau apalagi berbuka sebelum waktunya. Termasuklah di situ. Walitukmilul iddah. Nah, atau kurang dari 29 hari. Kan hakada, kata Rasulullah kan hakada, baru terlinting Rasulullah sembunyikan. Oh, Berarti kalau 9. puasa itu kalau nggak 29, 30 nggak keluar dari situ. Nggak akan ada 31 dan nggak akan ada 24. Jelas. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali tukabbirullah birullah ala ma hadakum." Dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia tunjuki bagi kalian. Maksudnya apa? Singkat Bunda, semua yang di atas itu kan semua petunjuk dari Allah. Ya kan? Bukankah kalian ingin kepribadian kalian meningkat atau kualitas ketakwaan kalian meningkat? Saya syariatkan puasa. Kemudian apa? Diberikan keringanan. Apalagi diturunkan Al-Quran di bulan tersebut. Kemudian bimbingan Allah sempurnakan. Itu kan petunjuk dari Allah. Maka agungkan Dia. Setelah sempurna puasa itu kalian laksanakan, agungkan Allah. Nah, takbir maksudnya. Iya. Jelas ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi landasannya di situ Bunda. Jadi kalau kita mengagungkan Allah di malam Syawal itu, landasannya itu ya Allah. Karena seluruh petunjuk yang Kau berikan kepada saya, apa itu syariat puasa, yang tujuannya itu untuk menyehatkan rohani saya, menyehatkan jasmani saya. Engkau turunkan Al-Quran ya Allah untuk membasahi hati saya. Bagaimana kalau Allah Bunda hanya tunjukkan, Allah ciptakan manusia, setelah itu Allah balas ada surga neraka tanpa diturunkan Al-Quran. Coba bayangkan Bunda. Terserah hidup kalian bagaimana, yang benar nanti masuk surga, yang salah masuk neraka, tanpa ada bimbingan dari Allah. Maka cara mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan membaca Al-Quran. Kalau memang benar dia bersyukur karena turunnya Al-Quran itu, mestinya dia membacanya Bunda, mesti dia mengkajinya. Itu bentuk rasa syukur seorang hamba. Maka berangkat dari situlah ya Allah, sehingga para Rasulullah dan para sahabat mengagungkan Allah dengan bertakbir. Saya tidak sebutkan lagi lafaz takbirnya, Bunda sudah hafal semua kali. Oke? Kalau tidak hafal yang panjang, setidaknya Allahu Akbar baca 9 kali sudah lah itu. Jelas ya.
Nah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Kalau tidak hafal Allahu akbar 9 kali cukup deh. Jelas ya? Nah, jadi kapan mulai bertakbir? Maghrib. Ketika Tak sempurna. puasa Ramadan disempurnakan atau jatuhnya pada 1 Syawal. Syawal. Oke, mulai dari tenggelamnya matahari, Bunda. Di situ dianjurkan untuk bertakbir sampai sebelum sholat Id ditegakkan. Sebelum sholat ditegakkan. Paham ya? Sampai sebelum Id ditegakkan. Artinya setelah sholat tidak ada lagi takbir. Oke. Dan kapan bertakbirnya? Bukan hanya di masjid, dimanapun kita berada. Kalau Bunda pada malam 1 Syawal itu ada sedang dalam safar, maka bertakbirlah di mobil. Takbirnya mutlak apa namanya? Di mana-mana. Paham ya Bunda? Bertakbirlah Bunda. Apalagi gampangnya begini, siap sholat maghrib takbir, ya kan? Nah, siap sholat maghrib berbukalah dulu. Nah, berbuka ya kan? Nah, setelah berbuka kemudian takbir, ya kan? Kemudian siap sholat isya takbir. Nanti mau tidur takbir. Bangun tengah malam sholat tahajud takbir. Jelas? Sebelum subuh takbir, lagi masak kue takbir. Nah, jelas ya. Bahkan sangat dianjurkan, salah satu sunnah bertakbir itu dikeraskan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat di saat menuju tempat sholat. Paham ya? Nah, kalau kita urutkan Bunda, sunnah-sunnah Syawal itu yang pertama apa? Kita urutkan takbir. Yang kedua apa? Nah, sholat malam. Rasulullah berpesan, barang siapa yang sholat malam pada malam Id, pada 2 malam Id. Apa itu? Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Maka Allah anugerahkan hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang lain mati. Nah, jadi sunnahnya melaksanakan sholat malam. Jangan di malam Syawal itu malam pertama dia meninggalkan sholat juga. Setelah 29 malam dia sholat tarawih. Terserah sholat sudah apa itu. Sholat malam. Serta menghidupkan apa namanya? Ibadah-ibadah lain. Maka hatinya tidak akan mati. Ya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ya. Kemudian yang ketiga, mandi besar. Niatkan ya Bunda, mandi besar. Kemudian yang keempat, memakai parfum atau wangian. Perempuan juga Ustaz. Ya. Dalam tanda kutip iya Bunda, tapi yang jangan mencolok lah. Nah, jangan pula begitu Bunda lewat. Nah, sampai ke sok belakang gitu kan. Cukup menghilangkan sekedar bau badan. Jelas ya. Kemudian yang kelima, makan ringan sebelum menuju tempat sholat. Itu sunnah. Sunnah nih Bunda. Sunnah ya. Makan ringan Di 1 awal. Syawal.
Apa itu? Kebiasaan Rasulullah itu minum air putih dengan makan kurma. Kalau kita tidak ikut sunnah lagi udah makan lontong. Iya. Akhirnya mendengarkan khutbah itu ngantuk. Oke. Nah, gulanya banyak bulan. Nah, jelas ya. Makan ringan sebelum menuju tempat sholat. Kemudian yang keenam, Takbir di jalan. memakai pakaian tidak harus berurutan ya bunda. Iya. Nah, memakai pakaian ini bisalah di sini gitu kan. Iya. Memakai pakaian yang terbaik, konteks hadisnya bunda yang terbaik, bukan yang baru. Salah makna kan misalnya. Paham ya? Yang baru belum tentu yang terbaik. Iya ya. Kalau ternyata pakaian yang tahun kemarin itu lebih baik daripada yang baru tahun ini, itu yang sunnahnya, yang tahun kemarin. Jelas? Kayak baru atau rawang. Berbuat. Oke, Bunda. Apa? Mama, lanjut. Yang ke-7, bertakbir menuju tempat sholat. Oke. Kemudian yang ke-8, sholat Id dan mendengar khutbah. Yang kata orang pusat jalan pergi dan jalan pulang itu semua sunnah. Iya. Berbeda. Belum. Oh, belum. Terakhir kayaknya. Yang ke-9, beda jalan pergi dan pulang. Ada beberapa alasan Bunda. Supaya satu rahmi. Pertama, ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa Rasulullah itu memilih beda jalan pergi dan pulang? Pertama, karena di dua jalan tersebut Rasulullah bersedekah. Kalau kita lihat antara rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi kan sampingan, Bunda. Jadi Rasulullah keluar dulu, Oh, keliling. keliling dulu, Bunda, bersedekah dulu. Kalau kita sekarang jadi biar harus seperti THR. Tapi apakah diniatkan itu mengikuti sunnah atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah, maka ada plus pahala sunnahnya. Kalau cuma sedekah aja. Nah, paham ya? Jadi kalau sebatas ikut-ikutan tanpa ada dasarnya, itu tidak mengikuti sunnah. Jadi pahala sunnah itu akan didapatkan apabila dia niatkan tujuannya untuk mengikuti cara Nabi dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jelas ya? Jadi Nabi, kata Imam An-Nawawi, saat pergi Rasulullah itu bersedekah. Sampai dalam riwayat dikatakan sampai habis seluruh isi kantongnya. Jadi begitu pergi bersedekah, pulang mencari tempat yang lain, tujuannya apa? Untuk bersedekah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kedua jalan tersebut bersaksi pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, maaf. Yang ketiga lupa saya juga. Ada yang tahu? Untuk sinar. Oh, mohon maaf. Sebagai isyarat perubahan, sebagai isyarat perubahan hidup.
memilih jalan pergi dan pulang itu sebagai isyarat Rasulullah menunjukkan bahwasanya perubahan hidupnya begitu di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan itu berbeda. Artinya begitu masuk Syawal, kualitas ketakwaan itu, penghambaan diri kepada Allah itu lebih meningkat. Jelas ya benar? Nah, bagaimana setelah kita belajar ini? Sudah sesuai nggak apa yang kita lakukan? Nah, Gini ya kan. Kalau Jadi- jalan pulang perginya ada, cuma di rumah dari itu nggak tahu. nah, subhanallah. Jadi menunjukkan isyarat perubahan hidup Bunda. Bukankah janji Allah itu agar kalian bertakwa? Artinya keluar dari Ramadan itu kualitas penghambaan diri itu meningkat. Yang awalnya baca Quran itu 1 halaman, begitu 1 Syawal baca Quran 1 juz. Lebih. Nah, paham ya? Yang awalnya dia hanya melaksanakan sholat rawatib, begitu keluar Ramadan meningkatlah sholat sunnahnya. Itu maksudnya Bunda. Karena di bulan Ramadan itu kan bulan riyadhah, bulan latihan. Sehingga diharapkan keluar dari Ramadan kualitas ketakwaan itu meningkat. Nah, itulah yang menjadi alasan kata Imam An-Nawawi kenapa Rasulullah itu memilih jalan pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda, menunjukkan isyarat perubahan hidup. Jelas? Kemudian yang ke-10, at-tahni'ah. Bahasa kita tahniah Bunda, kalau bahasa Arabnya tahni'ah ya. Selamat. Nah, ucapan selamat. Tidak ada redaksi khusus yang disampaikan oleh Rasulullah, hanya saja dipraktekkan oleh para sahabat. Apa itu? Taqabbalallahu minni wa minka. Saya dan saya. Nah, tinggal dirubah saja lah Bunda. Nah, kalau sendiri minni, ya. Kalau ramai taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kami, maksudnya amalan kami, demikian juga amalan kalian. Jelas ya Bunda? Saya minaminku ya. Pada Pak Surang. Ini saja Bunda, taqabbalallahu minni atau taqabbalallahu minna wa minkum. Oke. Bagaimana minal a'idin wal faizin? Enggak sunnah. Itu secara resmi boleh bisa. Boleh saja, tapi itu bukanlah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah apa? Umat Islam itu kan akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat itu hanya ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti manhajku dan jalan para sahabat. Maka ikutilah apa yang dipraktekkan oleh sahabat. Salah minal. Jelas ya Bunda. Jadi kalau minal aidin wal faizin apa artinya? Dari apa? Dari aid. Dari aidin. Mohon maaf lahir dan batin. Air raya. Bersih. Enggak. Ini kan Bunda. Jangan-jangan Idul Fitri apa artinya? Kembali Fitri kembali suci. Suci. Benar, kembali suci. Itu maknanya bisa hari raya. Oke. Atau juga kembali. Oke. Fitri apa artinya? Fitrah. Fitrah. Kembali pada fitrah. Beda fitrah dengan fitri Bunda. Oh, beda. Kalau fitrah itu artinya suci, kalau fitri artinya berbuka atau makan. Ini bukan fitri ya. Kayak fitor ya. Kembali makan. Oh, iya. Makanya iftar berbuka. Oh, setelah berarti bukan fitrah biasa. Bukan suci, tapi kembali makan atau bahasa sederhananya makan besar. Jelas ya. Kembali makan setelah 1 bulan penuh berpuasa. Makanya Idul Fitri.
Tapi umat Islam latah Idul Fitri itu kembali suci, beda bunda. Kalau suci itu fitrah. Fitrah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, memang benar. Barang Allah mensyariatkan puasa bagi kalian, kata Rasulullah, sedangkan aku mensyariatkan sholat malam pada malam itu. Barang siapa yang melaksanakan kedua tersebut, artinya dia berpuasa, dia melaksanakan sholat tarawih, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu maksudnya. Salah satu hikmahnya adalah keluar dari Ramadan, dosa-dosa diampuni. Tapi makna Idul Fitri itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, bukanlah kembali suci, tapi kembali makan. Nah, jelas ya. Isi. Jadi minal aidin, dari aid juga minal aidin. Siapa yang mencetuskan? Ini saya tidak tahu, nah, cuman kalau saya lihat ini hanya ada di Indonesia. Indonesia kan, Ustaz? Nggak ada di Timur Tengah, nggak ada. Di Timur Tengah itu istilah-istilah halal bil halal tidak ada. Silaturahmi nggak ada. Ya hari biasa, minal aidin wal faizin nggak ada. Wal Lebih dikenal artinya menolak batin. Gampangnya minal aidin itu kalau secara literal itu kan dari kembali atau dari hari raya. Maksudnya tuh ini diterjemahkan termasuk, paham ya? Jadi selamat berhari raya dan semoga menjadi orang-orang yang beruntung atau mendapatkan kemenangan. Tadi selamat berhari raya dan semoga mendapatkan kemenangan. Berarti ini kayak ucapan biasa. Ucapan biasa. Tapi di arah-arah. Nah, lebih baik inilah kita berdoa, saling mendoakan, Bunda. Semoga Allah menerima bisa gitu ya. amalan saya dan amalan kalian. Jelas ya? Tinggal mengubah mingki. Jadi berbuka itu, makan itu iftar, ya kan, berbuka. Nah, bentuk kerjanya. Doa yang sahih. Doa? Zahabal Zuma itu. Doa berbuka. Iya. Sekarang masalah doa puasa, Bunda kalau berdoa puasa ikut yang mana? Zahabal Zuma wa batalat yu'uruk wa sabatal ajru insyaallah. Baru ini juga Ustaz. Allahumma laka sumtu apa zahabal zama? Dulu Allahumma laka sumtu. Sekarang zahabal zama. Kalau digabung Ustaz. Allahumma laka sumtu. Zahabal zamamu wa batallatil uruq. Insyaallah. Kemudian wasabatal ajr. Wasabatal Dan ditetapkannya pahala insyaallah. Insyaallah. Coba, zahabal zama, telah hilang rasa haus dan telah basah tenggorokan. Kapan? Berarti kalau Minum dulu. telah hilang, harus minum dulu. Dan telah ditetapkan pahala atas izin Allah. Maksudnya sunnah berbuka itu baca bismillah dulu. Bismillah, kemudian minum, kemudian makan korma, kemudian baca doa. Baca doa itu. Baru baca doa ini. Boleh tambah. Nah, karena nanti disebutkan pada ayat 100, lebih detail nanti disebutkan pada ayat 186. Kenapa di ayat 186 itu Allah menyelipkan syariat doa di tengah-tengah syariat puasa? Bahannya mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nanti berpertanyaan, kenapa Allah mensyariatkan doa di tengah-tengah syariat puasa? Apa hikmahnya? Jelas, nanti akan kita sampaikan. Jadi bismillah, makan baru berdoa. Dan berdoa ini hadisnya itu tidak sampai pada derajat sahih, hanya hasan saja Bunda, di bawah sahih. Sedangkan Allahumma lakasum itu hadisnya dhaif. Oke. Hadis dhaif itu
hadis dhaif itu boleh diamalkan sepanjang tidak dijadikan hujjah. Oh. Paham ya Bunda? Ternyata kenapa para ulama lain mengatakan Rasulullah tidak hanya berdoa. Ini kan disampaikan oleh Ibnu Umar. Doa ini sebenarnya dipraktekkan oleh Ibnu Umar sebagaimana dia bersaksi ketika dia melihat Rasulullah berbuka dengan doa ini. Ibnu Umar berarti anaknya Umar bin Khattab. Paham ya Bunda? Jadi ternyata para ulama lain menyampaikan bukan hanya doa ini saja, berdoalah apapun itu. Kenapa? Karena termasuk 3 ya kan? Satu doa yang Al-imamul hatta as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, wal imamul adil wa da'watul mazlum, imam yang adil dan doanya orang yang terzalimi. Nah, sehingga disunnahkan untuk berdoa sekuat tenaga di saat berbuka. Bukan hanya doa ini saja. Bebas rapi. Terserah Bunda. Ya, mintalah apapun itu. THR supaya banyak nanti 1 Syawal. Nah, boleh, tidak ada masalah, gitu kan? Boleh detail. Nah, jelas ya. Oke. Kali mau doa. Iya. Hah? Makan-makan. Oke, lanjut. Yang takbir tadi itu minimal 9 kali ya Ustaz? Iya. Saat maghrib. Iya, benar. Setelah Maghrib, kemudian Isya, subuh, sholat malam. Kalau nggak apal yang panjang-panjang. Enggak apa minimal, karena teks ada hadis yang mengatakan demikian, cukup dengan takbir 9 kali. Jelas ya? Tapi setelah walillahilham diulang lagi ya. Iya. Allah. Gitu kan sama sih. Karena yang panjang Ustaz tadi. Enggak, cukup saja, enggak perlu pakai walillahilhamd Bunda. Allah Akbarnya aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar banyak 9 kali. Udah. Oh, gitu. Kalau mau ditambah walillahilhamd boleh, kalau ditambah Allahu Akbar kabira boleh. Jelas ya? Makanya kita kan sering mendengarkan takbir kan Allahu Akbar sebanyak 9 kali baru masuk kan lafaz setelahnya. Iya. Nah, minimal ini Bunda. Takbir. Jelas? Kalau sambil masak itu boleh? Boleh. Yang penting jangan di toilet. Iya. Nah, lagi tempatnya suci, gitu kan? Pas aku lontong Nah, takbiran. tapi yang perlu dihadirkan para sahabat dulu disyariatkan bertakbir karena terasa di dalam hati itu betapa besar rahmat Allah itu kepada mereka. Paham ya Bunda? Para sahabat itu ingin pengabdian diri mereka meningkat kepada Allah, penghambaan dirinya. Allah turunkan syariat puasa, apalagi Allah ingatkan Allah berikan keringanan-keringanan di dalam puasa. Kemudian apalagi Allah ingatkan bahwasanya di bulan itu turunnya Al-Quran. Dari situlah yang melatar belakangi munculnya takbir. Cuman perasaan itu orang-orang bertakbir saat itu, perasaan itu hadir gak di dalam hati? Mungkin paling serunya habis berbuka ya. Paham ya? Udah. Iya. Agungkan Allah, besarkan. Takbir itu kan besarkan Allah, agungkan Allah. Jelas ya Bunda? Nah, Lebih ingat ada orang mati ya. Iya. oke. Wala'allakum tashkurun, Tashkur. dan agar kalian bersyukur. Harapan pertama di bulan Ramadan apa? Kehangusnya Takwa. Takwa. Takwa dulu Bunda. Pada konteks ayat yang kita bahas. Harapan yang kedua keluar dari Ramadan, agar keluar dari Ramadan dia termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur. Ada 4 harapan kita keluar dari Ramadan Bunda. Yang kita bahas baru 2, nanti 2-nya lagi bersambung. Oke? Jadi ayat ini Allah ingin membimbing kita semua kapan kita termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur. Tapi kalau kita bisa jalankan semuanya dengan baik,
Nah, mulai dari 183 sampai 185 ini Bunda, jalankan semua syariat itu dengan benar. Jelas ya? Kalian akan termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu adalah hamba yang menjalankan perintah Allah, bukan hanya sebatas mengucapkan Alhamdulillah. Jelas ya Bunda? Kalau ingin kita dikatakan hamba yang bersyukur, golongan hamba-hamba yang bersyukur, nah, maka laksanakan perintah Allah itu dengan semaksimal mungkin. Jelas? Itu kesimpulannya. Jadi keluar dari Ramadan agar kita menjadi hamba yang bertakwa, keluar dari Ramadan agar kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Jelas? Nah. Semoga Ramadan ini berlimpah. Nah, ada yang tanyakan? Tengah 4 ya udah. Kak ditanyakan gimana caranya? Karena mengejar Bunda, mengejar mungkin karena mengejar ya. Kalau kemarin ini sebenarnya banyak penjabaran-penjabaran yang lain yang perlu kita jelaskan ya. Cuman karena waktunya singkat, apalagi berhubung mau masuk ke Ramadan gitu kan. Jadi kita kejar saja yang penting, poin-poin pentingnya Bunda dapat. Ini bekal banget. Nah, jelas. Video kemarin. Iya, video tuh. Nah, ada yang tanyakan?